Alright guys, hari ini terjadi sebuah flash crash ya terhadap Bitcoinnya dan juga beberapa altcoin. Kali ini gue akan bahas ini kenapa terjadi bisa seperti ini, dan sebelum ini terjadi juga ya gue udah sempat nge-tweet ya dan juga posting di channel Telegram. Ini ya 10 jam yang lalu ya. Gue posting, gue bilang di sini ya, Bitcoin ini harus kuat mempertahankan support golden ratio-nya ya, golden Fibonacci-nya, untuk tidak kehilangan bullish momentumnya guys ya. Jadi itu di area-area 51.000 guys ya, di area sini nih. Gua melihat ada ini berpotensi membentuk sebuah rising wedge, dan juga saat itu memang pergerakan Bitcoin sedang berada pada area golden ratio ya. Ini adalah area-area penting ya. Nanti kita bahas mengenai technical ini ya guys ya. So langsung aja kita bahas. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time ya. Dimana setiap harinya gue bagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan juga subscribe dan juga share. Sorry gue ini update subuh-subuh ya, suara gue juga agak serak nih. Ini ada beberapa hal yang kemungkinan bisa terjadi ya. Kalau kalian tahu sendiri, hari ini tuh tanggal 7 September tuh bisa dibilang sebagai Bitcoin Day ya guys ya. Karena di El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi ya di negaranya. Nah, banyak juga yang mengkategorikan bahwa kejadian kali ini terjadi ini adalah sebuah sell on news ya guys ya. Ketika newsnya keluar terjadi selling off ya, yang tidak kita sangka ini penurunannya sangat tajam ya. Padahal secara technically kalau ini hanya sebuah rising wedge ya, penurunannya yaitu setinggi wedge-nya ya guys ya. Berarti sampai sini ya target penurunannya sebenarnya ya. Sampai sini. Ya. Seperti itu. Tapi yang kita lihat sekarang ini penurunannya sampai hampir di bawah 42.000 ya. Ini kalau kita lihat, ini gua menggunakan market Bybit. Ini mencapai 42.355 ya. Wow. Dan sekarang ini terlihat recovery ya, dan pas sebenarnya ke target rising wedge-nya, ini baru beneran ya. Dan juga gue melihat ini guys, cuitan Twitter barusan saja ya, baru terjadi ini mungkin beberapa menit yang lalu nih. Nah ini dari Plan B guys ya, kalian tahu sendiri lah ya, Plan B adalah penemu stock to flow model dari Bitcoin ya. Sorry, mana tadi tweetannya. Nah ini 16 menit yang lalu dia nge-tweet ya, 43k done ya. Seperti yang kita tahu, Plan B ini cukup sempat melakukan prediksi atau ya analisa mengenai menggunakan stock to flow modelnya itu ya, dimana ya rata-rata cukup prediksinya cukup tepat ya beberapa ya. Tapi yang dulu sih sebenarnya ada yang meleset. Tapi yang sekarang ini yang baru-baru setelah bear kemarin ini terjadi beberapa prediksi yang cukup tepat guys, dimana seperti Agustus ya, beneran berada Bitcoin di atas 47k. Terus September ini dia memprediksi Bitcoin berada di atas 43k ya, atau 43.000 US dollar. Kalau kita lihat di sini ya, tepat sekali tadi sempat di bawah ke 42.000 bahkan ya. Dan sekarang recovery lagi ke 47.000. Dan barusan nge-tweet dia ya. Ini ya 16 menit yang lalu. Ini ya Plan B nih ya, 17 menit yang lalu, 43k udah done ya, checklist. Berarti apakah ini pertanda kalau ini udah nggak akan dibawa ke situ lagi? Nah sekarang mari kita cek apakah ini pertanda bahwa market Bitcoin nggak akan dibawa ke 43.000 lagi, karena udah centang ya, udah checklist menurut dia. Tapi kalau kita lihat ke technical ya di sini juga kita bisa melihat RSI guys ya. Ini gua menggunakan time frame 4 jam. Kalau kita lihat di sini guys, lihat posisi berada pada candle kali ini ya, berada pada area oversold ya. Ini sama juga terjadi dengan area sini guys ya. Lihat, ini juga ya oversold juga ya, sama-sama dengan area-area sini juga ya. Jadi biasanya apabila sudah berada pada area oversold, ini udah pernah gua bahas ya, ini merupakan area sudah mencapai titik
bottomnya atau titik bawahnya guys. Biasanya seperti itu guys. Jadi ini akan kemungkinan September ini, atau ya bisa dipastikan menurut gua plan B ini bisa saja benar ya, bahwa Bitcoin ini tidak akan di bawah 42.000 menurut gua ya. Bukan di bawah 43.000. Karena ini sesuai juga drop atau flash crash yang terjadi tadi ya, dan ini titik terendahnya, dan ini juga secara RSI udah sangat oversold ya. Nah, tapi untuk skema kedepannya, apakah ini masih memungkinkan untuk Bitcoin ini dibawa koreksi lagi? Masih ya, menurut gua masih ada kemungkinan. Tapi apakah ini juga masih mungkin juga untuk langsung recovery? Nggak ada yang nggak mungkin juga. Gini ya, ini seperti yang gua bahas kemarin juga pada video kemarin, untuk area golden ratio ini sangat penting sekali buat Bitcoin ini tidak tembus ya guys ya, seperti yang gua bahas kemarin. Jadi ini adalah area-area resisten penting ya. Apabila Bitcoin ini lepas ya dari support ini ya, gue bilang kemarin juga bahaya ya. Dan juga kemarin sempat juga ya, kemarin gue bilang gue curiga terhadap breakoutnya kemarin itu tidak diikuti volume guys ya. Dan ya akhirnya terjadi drop, tapi yang tidak disangka ini dropnya sangat-sangat kencang, itu saja sih. Ya paling bisa disangka ya kalau misalkan di dropnya sampai ke sini, ya itu masuk akal ya guys ya ini, karena secara technically ini bisa dibilang sebagai rising wedge ya. Jadi memang targetnya di area 47.000 ini ya, ini pas banget sebenarnya. Tapi kalau di bawah sampai ke 42.355 ini di luar dari technical ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, pandangan dari gua, Bitcoin ini jadi sekarang lagi duduk ya di area support ini ya, di area 46.500 ya. Ini kembali lagi, ini adalah support dari Fibonacci 0.5 juga guys ya, yang sebenarnya ini selalu dijadikan support penting ya guys, ini berkali-kali ya, seperti yang kita tahu, sering kita bahas ya, ini support penting sekali, resistance ya. Jadi ini adalah penentuan momentum Bitcoin untuk ya mungkin di area sideways nya ini ya guys ya. Jadi momentum untuk Bitcoin ini konsolidasi kembali lagi guys ya, untuk mengumpulkan volume untuk bullish kembali. Jadi apakah masih mungkin juga dibawa ke 42.000 kembali? Masih mungkin juga ya, apabila ini candle kali ini beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan closing candlenya di bawah support ini lagi guys ya. Ini support penting, jadi ya bisa dibawa koreksi ke sini lagi. Ataupun setidaknya kalau ini besok ya di bawah mantul pun ke sini ya. Ini juga masih ada kecenderungan dia dibawa ke sini lagi guys. Dibawa koreksi lagi ya. Karena seperti yang sering-sering kita bahas, untuk recovery atau pembalikan arah harus membentuk sebuah minimal gitu ya, double bottom atau konsolidasi lainnya. Karena bisa juga sebenarnya V-shape akan lebih kuat kalau diikuti volume ya guys ya. Tapi V-shape itu jarang banget terjadi ya, atau V formation itu jarang sekali sebenarnya terjadi. Jadi idealnya memang apabila mungkin besok terjadi recovery, Bitcoin naik untuk double bottom dulu ya. Jadi begitu guys. Semoga video kali ini menambah insight buat kalian ya, sehingga kalian bisa memutuskan. Dan jangan lupa jangan panik ya. Kalau gue sendiri sih mungkin ya nggak panik, karena gue punya harga di bawah banget ya di sini ya, di area bear kemarin kan udah gue akumulasi lumayan. Jadi kalau gue secara psikologi sih nggak begitu gimana ya. Cuman kalau misalkan cuannya berkurang ya jelas berkurang ya semuanya juga ya. Tapi kalau misalkan rugi ya nggak rugi juga, masih profit juga di atas 100%. Cuman ya profitnya berkurang gitu aja sih. Dan juga lumayan bikin kaget juga. Cuman ya biasa sih sebenarnya. Tapi hal kayak gini tuh sebenarnya udah biasa ya, bertahun-tahun Bitcoin memang seperti ini. Tapi ya manusiawi lah guys ya, melihat pergerakan itu kadang kaget. Tapi ya kita jauhkan selalu dari panic selling ya. Kita biasakan ya nonton aja dulu, setelah recover barulah. Contoh lah kalau kalian jual di sini kan, wah kalian rugi banget ya. Tapi kalau kalian nunggu dulu recover gitu ya, dibawa ke support, kalian jual di sini pun ya kalian nggak rugi. Apalagi yang udah akumulasi dari sini ya, udah di atas 100-200% lah, dibawa ke sini pun juga
Jadi masih ideal, masih aman banget sih sebenarnya portfolio juga ya. So jadi segitu dulu video dari gua, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas broan. Peace. Satisfied.